Berberiak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan ibu mengucapkan salam untuk para ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Anda, sebelum kita memulai pembelajaran tentang teks cerpen, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Ayo silakan Agung, pimpin doanya Agung. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, untuk daftar hadir sudah Ibu berikan melalui WhatsApp grup Mapel Bahasa Indonesia. Jadi silakan isi absennya di sana nak ya. Baik, Oke, materi Bu. pada kali ini itu tentang teks cerpen. Nah, pada pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya adalah 4.9, yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah, setelah melalui proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, Ibu berharap anak Ibu mampu menyusun cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan memiliki sikap tanggung jawab, kreatif, kerjasama, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum kita masuk materi tentang teks cerpen, kita bangkitkan motivasi terlebih dahulu karena SMA Negeri 2 Rengat Barat Maju bersama. Hebat semua. Baik, sebelum masuk materi minggu ini, kita akan mengulang materi minggu lalu. Mengingat sedikit, masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Masih, Bu. Unsur pembangun cerpen. Oke, mantap Mei. Apa saja Mei unsur pembangun cerpen Mei? Ada dua, Bu. Ada unsur intrinsik dan ekstrintik. Kalau unsur intrinsik itu ada tema, ada latar, kemudian ada alur, ada tokoh dan penokohan, dan lain-lain. Kemudian unsur ekstrintik itu kayak unsur sosial, unsur budaya, unsur moral, dan juga unsur agama. Bagus, bagus sekali Mei. Baik, kita lanjut untuk pertemuan kali ini materi kita tentang menyusun teks cerpen. Nah, sebelum Ananda membuat sebuah teks cerpen yang baik, yang utuh dan menarik, tentu Ananda perlu langkah-langkah dalam menulis sebuah cerpen. Nah, di sini materi di sini ada link video, ada 2 video. Jadi silakan kalian nanti tonton melalui link yang sudah Ibu berikan di WhatsApp grup yang sudah Ibu berikan. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis cerpen. Langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama itu menentukan tema. Nah, masih ingat apa itu tema? Tema apa ya, Bu? Ya, silakan Mei. Ingat tema Mei? Tema itu adalah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Oke, bagus sekali Mei. Agung, masih ingat tema itu apa Agung? Lupa, Bu. Oh, lupa. Baik, kalau lupa Ibu ingatkan lagi ya. Tema ini merupakan pokok pikiran yang menjadi dasar dalam sebuah pengembangan cerita. Nah, cerita ini akan menarik jika tema itu dikembangkan dengan sekreatif mungkin. Banyak sekali tema yang bisa kita temukan. Ada tema kekeluargaan, kemudian ada tema persahabatan, ada perjuangan hidup, dan lagi kalau untuk anak SMA ini biasanya banyak menggunakan tema tentang cinta. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan pusat pengisahan. Nah, pusat pengisahan ini sama dengan sudut pandang. Biasanya dalam membuat sebuah cerpen yang menarik, ada 2 sudut pandang yang biasa digunakan. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama,
dan ada sudut pandang orang ketiga. Kedua. Ketiga. Pandang orang pertama ini apa contohnya, Agung? Contohnya dia menceritakan diri dia sendiri, Bu. Oke, berarti dia posisi penulis menceritakan dirinya sendiri. Berarti dia menggunakan kata ganti aku atau Saya. Oke, mantap. Yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Nah, posisinya penulis ini sebagai pengamat dari tokoh utama atau tokoh serba tahu. Nah, di sini kata ganti yang digunakan adalah kata ganti dia atau Dia. mereka. Ya atau iya. Ya juga bisa. Oke, lanjut. Yang ketiga, menentukan penokohan. Beda nggak tokoh sama penokohan? Beda. Oke, beda. Apa bedanya, Mei? Kalau tokoh itu kayak tokoh itu orangnya langsung, Bu. Kalau penokohan itu gimana sifatnya atau wataknya? Mantap sekali. Jadi, penokohan itu watak dari tokoh yang diperankan. Nah, dalam langkah menulis cerpen ini, menentukan penokohan ada dua caranya, secara analitik dan secara dramatik. Nah, untuk secara analitik, penulis menggambarkan watak tokoh secara langsung. Sedangkan secara dramatik yaitu penulis menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung. Baik, kita lanjut yang nomor 4, menentukan latar atau setting. Nah, setting atau latar ini ada berapa, Agung? Ada Latar apa aja, Agung? dua. Apa Latar aja, Agung? Latar tempat, Oke, waktu, oke, satu. suasana. Mantap. Berarti ada 3 ya. Ada latar tempat, ada waktu, dan latar suasana. Suasana. Baik, yang terakhir, menyajikan alur dengan alur yang menarik. Nah, alur biasanya itu ada alur maju, kemudian ada alur Mundur. dan Ada maju mundur. atau campuran. Baik. Campuran. Dan kalian bisa memilih salah satu alur dalam sebuah cerpen tersebut. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kalian cermati dalam dalam menyusun sebuah cerpen. Ada menentukan tema, menentukan pusat pengisahan, menentukan penokohan, menentukan latar, dan menyajikan alur yang menarik. Baik, sebelum kita memulai tugas, nah Ibu ada ice breaking sedikit. Jadi, silakan kalian simak. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuknya seperti ini, nak ya. Oke, kalau tepuk 2, oke. Kalau tepuk 3, yes. Paham? Tunggu, Bu. Baik, kita mulai ya. Tepuk 3. Yes. Yes. Tepuk 1, 2. Oke. Terima kasih anak Ibu. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ini tugasnya, nak ya. Jadi tugasnya nanti kalian yang pertama adalah, nah, coba Anda ingat lagi unsur-unsur pembangun cerpen pada materi minggu lalu. Kemudian langkah pertama dalam menyusun cerpen, kalian harus tentukan tema terlebih dahulu. Nah, tema di sini sudah Ibu berikan, ada 3 tema yang bisa Anda pilih. Nah, yang pertama ada tema tentang kesuksesan hidup. Kemudian yang kedua ada tema tentang pendidikan. Dan yang ketiga ada tema tentang cinta. Nah, silakan Anda pilih mana tema yang menurut Anda menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah cerpen. Paham ya? Cinta, Bu. Oke. Yang kedua, nah, setelah kalian menentukan tema, buat strukturnya agar memudahkan Anda mengembangkan cerita tersebut. Strukturnya bisa kalian lihat pada bagian berikut ini. Di situ. Materi kita hari ini yaitu mengenai cerpen. Cerpen itu merupakan sebuah yang berbentuk narasi. Kemudian yang pertama, struktur yang pertama itu kita menentukan tema dulu, Bu. Oke, yang kedua. Alur. Oke, bagus, Mei. Silakan Agung mau menambahkan, Agung. Semoga bisa menyelesaikannya tepat waktu. Baik, karena Ya, Bu. SMA Negeri 2 Rengat Barat. Maju bersama, Maju hebat bersama, semua. hebat semua. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Ibu mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.